10 kebaikan. Tuh, bagaimana orang berkata? Ya, kalau kita besar doakan. Tapi yang lebih bagus lagi agar mendapat daya pula sari tilawah. Bagaimana kalau tilawah? Tilawah itu mempelajari makna dan maksud ayat yang kita baca. Tujuannya agar kita hidup menjadi acuan lebih baik lagi. Ketika kita membaca tentang ayat-ayat neraka, kita rasa takut. Ya, ketika begitu kita baca Al-Quran tentang bagaimana indahnya surga, kita lebih semangat. Menjadi pedoman buat kita. Quran jawaban. Satu huruf yang kita baca, ya Allah, Allah akan balas 10 kebaikan. Makanya sungguh sangat beruntung dari seorang yang pada guru-guru ngaji, ya, baik dia di sekolah SD, SMP, walaupun di TPK, itu guru beruntungnya sangat besar. Kenapa? Sampai murid, kalau muridnya bisa ke depannya. Cuman kadang-kadang Pak, kita orang tuanya yang kurang paham. Ya, anak kita ngaji ke TPK, kadang-kadang kita kagak tahu. Ngikut ke gimana ngaji, gimana itu dia ngaji, orang dianterin. Ya, ya Allah, harusnya kalau anak kita ingin ilmunya manfaat, titipin ke guru ngajinya. Kalau kita titipin Ustaz Abdul Rahman, titipin Ustaz Abdul Rahman nih, saya nitip anak saya ajari dia, saya mah kagak bisa. Tuh, kata jawab. Ya, guru ngaji kan Pak, dibilang gampang-gampang, dibilang susah. Pertama ngajarin bocah ngenalin huruf satu-satu, dia ngaji mengaji, bercanda-bercanda. Ya Allah, mulut kita diserak, kalau dengerin besok gitu ya hati. Makanya benar-benar banyak yang sabar. Ya Allah, ya tuh guru ngaji, ya biasa bercanda-bercanda, dia banyak aja. Ya bisa udah hurufnya satu-satu, ditambahin lagi, diajarin barisnya. Oh iya, ini kalau di atas fathah, jadi bawah kasrah, jadi duma. Kalau zaman saya masih kecil, baru dulu ngaji. Emang kagak pakai pada kasrah Pak. Kalau kayak jadi dari alif bawah huruf a itu tuh. Bapak Rahman, ya, barang dengan, ya Allah, ya, tuh Bapak Rahman barang aja itu, bawa begitu, ngaji begitu, pada semua bawa hidup buka, dipuji, itu semua bawa ya Allah. Kalau orang enak, kalau apa aja bisa terus, ya. Kalau sampai ini anak nanti bisa tahfidz Quran, maka Quran itu di yaumil kiamah akan datang. Pak, Quran yang kita baca nanti di hari kiamat, di hari pembalasan akan datang. Quran itu akan berubah bentuk menjadi mahkota. Datang Quran di hadapan kita. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, itu ila kita punya aku datang kepadamu. Orang takut ayat ini. Engkau inilah ayat yang kau baca saat kau berada di dalam dunia. Ternyata Quran datang kepada kita. Kalau kita punya anak tahfidz Al-Quran, maka ibu bapaknya akan dipakai mahkota oleh anak itu sendiri lewat bacaan Al-Quran. Subhanallah. Makanya seperti dikatakan ini kulit hampir asal hasanin. Pada tiap-tiap huruf Allah akan balas 10. Walaupun kita hanya sekedar kita baca secara qiraat. Ya, bagi saya sering ulang. Walaupun kita belum bisa maknanya, belum tahu tujuannya, kalau baris bacaan maknanya biar benar. Supaya dikiranya enak. Pak, walaupun suara orang-orang tapi enak kan kalau bacanya tartil, kita benar-benarnya rada enak. Ya. Kan udah bacaannya kagak tartil, suaranya kagak enak, rontongan kita dengerinnya. Iya. Ya Allah ya. Udah kita kagak bisa, gengsi belajar. Akhirnya kita saya berbaca. Dia itu bingung kalau dia hama, kata makanya kurang, padahal hamil. Iya. Orang kagak bisa, dia lupa hama, kata kurang. Ya hamil. Ya Allah, dibaca Yasin akhir Fatihah. Yasin berbulan siratul ladzina an'amta alaihim ulang 2 kali. Ya Allah ya. Makanya kita baca takbir. Walaupun kita belum tahu maknanya, dapat maknanya. Ya. Kita baca lagi Al-Qur'an, kita baca di mana aja enak. Ya, kita baca di mana aja enak, ya. Nah, Allah butuhin semuanya. Kita kembali, ya. Manusia sangat istimewa, kemudian Allah berikan semua orang yang percaya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanamu wa yastihuna. Allah berikan waktu untuk istirahat, tidur dalam keadaan yang tenang, dipersiapkan. Stop. Ya Allah. Walam naj'al lana syai'an min dzalik. Nah ini. Ya Rabb, kenapa
engkau tidak menjanjikan kepada kami sesuatu seperti yang engkau berikan kepada mereka. Mereka dikasih pasangan wanita, buat makan, dicukupin, tujuannya buat mandi, ada buat air minum, ada. Kenapa kami tidak? Kata malaikat. Fa'allahu dunya wal akhirah. Maka kau akan jadikan mereka itu kau berikan dunia secukupnya. Tapi aku hanya kau berikan masalah akhirat. Dunianya kan akan, tapi kata Allah, la aj'alu man khalaqahu bi wa nafaktu fihi min ruhi. Nah ini malaikat, engkau juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Apa ada istilahnya? Ruh. Kalau ruh kita kan Pak terbatas. Paling banyaknya umat Rasul 100 tahun. Ya. 110 jarak, 150 ya. Jarak. Malaikat makhluknya habis tak kalau kiamat. Tuh. Ya, engkau juga punya keberadaan. Umatku manusia aku jadikan semua persiapan buat minumnya, buat makannya, kebutuhannya semuanya. Tapi ruhnya pendek-pendek. Engkau akan aku berikan terus sampai ruhmu itu akhir pada hari kiamat nanti. Apakah itu bukan keistimewaan yang berbeda dong? Hanya dari, ya. Datang begitu maka kiamat datang habis semuanya dah. Yaitu surahnya sering kita baca, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila waktu kiamat itu datang pasti akan datang. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, enggak ada satu juga yang bisa bohong. Yang kagak yakin, yang enggak percaya bahwa kiamat akan datang. Percaya ataupun tidak, yakin atau tidak, kiamat pasti akan. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Contohnya koroleng, menentuin kayak kekuasaan melebihi kekuasaan Allah. Tanggal 12 bulan 12 jam 12 kiamat datang. Kiamat berat ini boleh duluan. Itu nyeroleh saya. Yang pada tahu dulu kan ya. Entar tanggal tahun 12 tanggal 12 jam 12 jam kiamat datang dia udah mati duluan belum ada. Ya. Melebihi ketentuan Allah Subhanahu. Padahal mencari idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Di mana di tanah hari kiamat? Khafidatur rafi'ah, dibagi manusia dibagi menjadi dua. Ada yang tingkatan yang paling rendah namanya khafidah. Ada yang tingkatan paling tinggi namanya rafi'ah. Mau yang mana kita? Kalau kita mau tingkatan yang paling tinggi, maka ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah telah di hari kiamat akan mendapat tempat kita yang paling tinggi. Idza rajjatil ardu rajja. Kalau apabila ini bumi semua dimuntahkan, habis semuanya rata. Ya. Rata semua rata, manusia habis tinggal malaikat dua belakangan. Malaikat mati lagi semua habis semua. Akhirnya yang pertama-tama dibangkitkan di hari kiamat siapa? Dua malaikat. Siapa? Antara malaikat Ridwan, malaikat Malik. Itu yang pertama tuh dibangkitkan oleh Allah. Manusia mau rata terbang semuanya nih, tidak habis semuanya. Ya, bangun malaikat Ridwan, malaikat Malik pakai juga kan. Wahai Ridwan, Malik, bangkit kau dari tidur. Bang, ada apa ya Rob? Ada yang pilih hari apa? Ada yang meninggalkan itu kiamat. Tuh, itu dia. Iya. Apa kata Allah? Ridwan, tugasmu menjaga pintu surga. Siapin surga dengan baik. Kebutuhannya, makanannya, tempatnya, semua biar baik. Untuk apa ya Rob? Akan aku sediakan hamba-hambaku yang taat dan bakti pada saat dia berada di dalam dunia. Untuk surga tempatnya. Mari siapin neraka. Tunggu, untuk siapa ya Rob? Untuk hamba-hamba yang ingkar semasa dia hidup di dalam dunia. Dua, ya, suruh berangkat aja. Datang lagi, yang kedua, mereka Jibril, Mikail. Nah, Mikail, Jibril turun. Ngapain ya Rob? Cari makam kekasih hamba-Ku yaitu Muhammad. Ini udah Pak, turun ke alam dunia berata semua. Iya. Kalau udah kagak bahasa kita mah ada bahasa ngobrolnya. Kata Jibril, kira-kira lu gimana katanya? Cuma terserah udah beli, kalau ini kita bingung. Ya, iya. Kita suruh cari makam di mana? Ngobrol, akhirnya opak dah. Kata Mikail begini, Jibril bagaimana kalau kita sujud? Oke, ya, kita sujud aja. Minta, ya, sujud betul. Tapi dengan izin Allah terbuka makam Rasul. Ya Allah. Terlihat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala bangkit Rasulullah di
Nama Jibril. Rasul begitu pas dia kalau kita Bapak kocak-kocak mata orang baru tidur berbangun. Ya, belum angan-angannya belum kumpul kalau cerita Pak. Nengok ke kanan ada Jibril yang kanan di kaki dia nanya, ya Jibril mahal jauh memang ini hari apa Muhammad? Jauh lepasnya hari bangkit hari penghabisan hari kiamat. Oh ini hari kiamat. Apa ungkapan Rasul pertama? Ummati itu Pak. Enggak nanyain anaknya terus, kagak nanyain istrinya. Bangkit dari kebangkitan kiamat yang ditanya adalah umatnya. Maka sungguh sangat pantas kita umatnya untuk memperbanyak baca sholawat. Bapak baca pengen dipuji dan pahala, kagak diberi pahala paling enak sholawat mah. Kayak tadi itu kita awali dengan membaca sholawat. Kita bertawasul, ya. Insya Allah pelan nanti kita di bawah naungan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itulah yang dikatakan syafaat husna. Ketika umatnya yang sedang kehausan, orang yang gemar membaca sholawat, Rasulullah akan bawakan sama air dengan Al-Kautsar yang sekali cukup kagak ada haus-hausnya. Tuh. Tapi bagi orang yang pelit baca sholawat, kagak bakal atau sholawat dia haus. Bisa kagak dapat. Iya. Ini kadang-kadang kita begitu di bangsa Sayyidina ini jadi perkara dan diributin. Baca sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau baca Sayyidina itu ketuan. Nah inilah coba kalian pelajari ilmunya. Nggak jadi ribut kan? Kata ulama bayan, ulama kan dalam barang itu berapa? La ba'sa bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammad. Enggak ada bahayanya. Kita baca kalimat Sayyidina sebelum kalimat Muhammad. Iya kalau kita pilih Madinah kita ada Sayyid Tuhan. Tapi kalau sawada yusawi ayat ini wajar umat yang menghormati Rasul karena derajatnya. Allah juga sudah tentukan dalam Al-Quran yang berbanyak lakum kana lakum bi rasulil uswatun. Rasul itu sudah jadi contoh Pak. Bukan yang lain. Contoh apanya? Contoh cara rumah tangganya, cara dagangnya, ilmu politiknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua didalam oleh Rasul. Dakwah sekarang paling enak Pak dibanding dakwah di zaman Rasul. Dakwah karena kita lebih enak lagi tuh. Biar mereka ada lampu, ada kipas, air disiapin. Kalau misalnya ada air panas dibikin kopi, kalau ada bikinin. Kan gitu. Coba di masa Rasul. Rasul datang ke Taif bukan disambit, ditempukin, didahkan berdarah. Bahkan apa? Rasul nggak marah, malah yang marah malaikat Jibril. Muhammad, apa perlu Uhud aku angkat, aku timpa mereka kalau kafir semuanya beri mati. Jadi Jibril yang ada, saking keselnya. Engkau dakwah menyampaikan risalah Allah dimusuhin. Bagaimana hai Muhammad kalau akan aku angkat Jabal Uhud? Aku timpa ke mereka semua. Apa kata Rasul? Jangan Jibril. Aku dakwah ini jangka panjang. Subhanallah. Kenapa kita lagi begitu digarap kita marah kan? Kan main, kita nikahin ini. Ya ada kisah-kisah coba speaker, tipu bisa. Ini ada kalau kita mah bukan dia tadi, yakin dia nggak tahu. Nggak tahu gimana, bukan budak denger. Itu mah beda. Apa kata Rasul? Sabar Jibril, jangan. Aku dakwah ini masa panjang, masa berlanjut. Kalau bapaknya aku dakwahkan menyampaikan risalah Allah nggak bisa jadi orang mungkin nanti di anak-anaknya. Tuh, anaknya juga belum bisa, mungkin di cucunya. Iya, sehingga didoain. Ya Allah. Kayak yang kedua, ketika Rasul jalan berangkat masjid tiap hari, kalau Rasul berangkat diludahin mulu itu. Pak kita berangkat di masjid 3 masjid diludahin mulu, kira-kira bagaimana? Kesal apa kagak? Ya Allah, besok diludahin, hari kedua dijari-jari, pas hari keempatnya nggak ada. Nanya Rasul, biasanya orang di sini kemana? Ya Rasulullah sakit. Orang yang sering ludahin itu ya Rasul, iya sakit. Rasul pulang Pak, buru-buru ngambil kurma, ngambil makanan, disengokin. Sakit ya. Ya Allah, kalau kita jalan gang, ya, yang punya gang, sopir pedang, apalagi naik asal kita jalan, air disiram, kira-kira kemana Pak itu? Ya Allah, iya. Kita jalan ini, ya, kita jalan sini, lewat Pak RT sih. Oh sorry. Padahal kita kasar asal kita lewat disiram.
jalanan bismillah kira-kira bisa berapa sabar pakai gitu. Enggak mau. Ngadat dulu gimana dia? Rasul mau ditanya, ini orang yang bisa muda sudah ada kemana? Sakit ya Rasul, rumahnya di mana? Rasul pulang pak ambil makanan, nengokin. Ya Allah. Begitu pas lihat Rasul datang, dia lagi di balik meriang. Ya Allah. Ditanya siapa itu? Aku. Siapa kamu? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasul kayak gitu. Apa kata dia? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar ya Muhammad. Aku sakiti setiap hari. Aku hina setiap hari. Ya, aku caci maki setiap hari. Tapi engkau datang yang paling pertama ketika aku sakit. Temanku yang paling baik sampai hari itu belum dinengokin. Sodakta ya Muhammad, kau benar. Hari ini juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan masuk Islam bahagia. Tuh, jadi ada hikmahnya. Tadinya dia melugai mulu, Allah kasih kifarah sakit sadar, ditengokin masuk Islam. Nah, mudah-mudahan ya ini semua menjadi ikhtiar buat kita, menjadi sabar. Karena mudah-mudahan sungguh sangat beruntung orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam dia duduk nggak ngapa-ngapain, Allah akan berikan pahala seperti menyembuh orang sakit 1000 orang sakit. Subhanallah. Nengokin orang sakit 1000 orang sakit, pahala melaksanakan sholat jenazah 1000 jenazah. Ya Allah, paling gede itu untungnya Pak. Ya, padahal mah wala tak tubuh harapan nulis 1 huruf kok ada. Samina watonan dengerin aja. Itu 1 jam kita duduk. Tindakan kita dihitung untuk membuat jalan kita ke surga Allah Subhanahu. Itulah pahalanya. Mudah-mudahan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tadi? Qala Allah taala la aj'alu min khalaqtahu biyadi wa nafakhu fihi min ruhi kama khalaqtahu kun fayakun. Wahai Jibril, wahai malaikat Allah, la aj'alu min khalaqtahu, tidak akan aku jadikan dari ciptaanku di tangan punya kekuasaan, jadi maksudnya di tangan punya kekuasaan. Ya, wa nafakhu fihi min ruhi, tadi tidak bahas. Jadi ada perbedaan antara ruh kita dengan ruh malaikat. Ruh malaikat kita bisa pada hari kiamat kalau dia promis. Ya, kaman kalau tahu sebagaimana aku berikan padanya, bidun ayat maka ketika apa akan dia katakan jadi, maka jawablah jadilah. Sesuai dengan surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Di mata kita ini orang susah, Allah katakan kun alamnya, kau jadi orang kaya, maka jadi dia kaya. Tuh. Jadi wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Tuh, Allah yang punya kehendak segala-galanya. Ya, yang memberikan Allah, yang mencabut juga Allah. Seperti kayak kita. Allah berikan kita ilmu, ketika ilmu dicabut Allah yang punya milik. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, di tangan Allah segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah yang punya kuasa dalam suatu apa aja ketentuannya. Jadi kita semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bisirril Fatihah. Kita semua sebagai masing-masing yang sudah berlapar Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah masalahnya Allah segala buruknya, Allah pasang paling berhasil dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih ibu bapak masih pokok yang kesehatan, yang sehat panjang umurnya, diberikan kecukupan, mudah-mudahan Allah akan menjadi kita seperti kehormatan bagi kita semata-mata kita menghargai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehan, bermanfaat buat pribadi ilmunya, buat keluarga, buat umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم الذي أمرنا بشكوى بالإرسال إليهما وعلمنا بحسن المعروف إليهما والحق لله رحمة الله وإكراما وإكبارا وصلنا بفعل عليهما كما ربيانا صغارا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم وغفر له وارحمه وانصرنا عليهم ومن الجوار ومن ومن رحمة Tuhan bagi terima kasih ihsanik Allahumma waktu yang batin dan suri mengatakan makan dengan mengatakan ini orang kami akan di hari kita dari ini waktu mengatakan banyak di hari kita Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.